Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Kali ini kita nge-vlognya berbeda. Sambil nungguin bintang tamu, Lilis. Sambil kita mau nanya-nanya persiapan pernikahan dia di masa pandemi. Kita sambil main driving golf. Ya, pemanasan dikit. Walaupun gua nggak jago-jago amat, udah 4 tahun nggak main, tapi oke lah ya buat pemula. Dan stick gua udah lama pisan guys, siapa tahu ada yang mau jual yang bagus-bagus, second boleh deh. Soalnya gua udah belum mampu beli yang baru. Biasanya kalau buat latihan drifting gua pakai yang nomor 6. Kalau enggak 9, itu biasanya untuk latihan sama yang ini. Yang ini gue cuma punya yang nano, harusnya yang lebih profesional sih, yang mereknya banyak banget dan bagus-bagus. Gue nggak tahu, kalian harus cek review pegolf handal. Kalau gue sih memang ini bener-bener stick buat latihan. Terus trik profesional ya kalian harus bener-bener punya yang profesional sekali gitu. Yuk ikutin vlog kali ini sambil drivting golf. Ini yang kecil, biasanya lebih ringan buat cewek. Ini buatan Cina nano. Ada lagi yang lebih gede, ekstrim, yang lebih bagus. Dulu gue punya itu enak banget, ringan. Ini juga sama sih, ringan buat pemula. So Lilis, apa kabar? Hai Teteh, baik, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Yoi, kita sambil nikmatin makan siang, Makan driving siang, oke. bareng ya kan. Persiapannya udah nyampe mana? Persiapan Pernikahan. apa nih? Pernikahan. Oke, udah 90%, 95%. Deg-degannya? Iya, deg-degannya sampai sakit perut, mules-mules. Iya. Ribut-ributnya? Iya, ribut-ributnya itu udah pasti. Keluarga, everything udah oke lah ya? Ya udah oke, alhamdulillah. Sampai sekarang Nggak, sih udah lu oke. kan nikahnya unik nih di masa pandemi kan? Nah, gimana? Ya begitu, persiapannya? itu persiapan agak susah ya. Jadi izin-izinnya itu yang susah banget, yang ribet banget. Jadi Berapa kayak undangan? nggak banyak sih, gue intimate aja, termasuk Teteh yang hits ini, Ciel. Persiapan pernikahan berarti dibantu banyak orang, dari apa Iya. aja tuh? Aku kebetulan WO-nya pakai dari Bright Story. Terus udah gitu beberapa kayak aku mesen-mesen sesuatu hal kayak disiapinnya sama si WO-nya kayak high heel-nya aku, heel-nya misalnya yang ada apa bisa Bling, di bling, bling. custom, Oh, custom. kan di custom yang ada namanya gitu. Terus apalagi ya, kayak bajunya, make up-nya juga dari Bright Story kan aku ngambilnya gitu. Terus apalagi ya, jadi kayak tempat juga aku waktu itu milihnya tempatnya tuh venue-nya itu karena mama aku dulu suka apa sih namanya ke tempat itu. Jadi itu kayak restoran gitu Iya, kan, iya. restoran udah lama kan. Nah, jadi emang makanannya Indonesia banget dan kebetulan keluarga saya juga suka. Keluarga aku suka, jadi ya udah milih tempat itu gitu. Dan outdoor ya, semi outdoor. Iya, ya? semi outdoor. Iya, ada outdoornya gitu, terus ada semi. Ya, ada seminya. indoornya kan ya. Karena di pandemi kayak gini kan emang keluarga juga minta jangan di indoor kayak gitu, lebih circle ya kan lebih 300 ada undangan. Enggak nyampe kok, Nggak 200 gitu. Jadi paling dari keluarga 100, teman-teman 100 kayak gitu. Itu juga pun banyak yang protes pastinya ya. iya, soalnya kan peraturannya kan banyak kan. Jadi kayak mungkin 1 jam
tamunya ya 50 di dalam. Kalau Oke. misalnya di dalam udah lebih dari 50, yang tamu yang udah datang mungkin nunggu sampai Di rolling nanti jadi kayak sistemnya. di rolling sistemnya kayak gitu. Itu khusus yang tamu, kecuali kita yang intern di dalam keluarga ya. sama bridesmaid sama groomsmen gitu kan, itu lain cerita. Mungkin mereka emang udah di dalam terus kan, nggak pulang. Pusing nggak sih? Aku mikirinnya pusing karena aku ngerencanain kayak aku nyiapin buat bridesmaid sama groomsmen aja gitu kan. Aku pengen ini kayaknya keren deh gitu. Aku pengen ini gitu. Detail-detailnya lu cari sendiri. Aku udah bikin apa sih namanya ininya sendiri gitu loh, storynya sendiri. Ini aku pengen begini, groomsmennya nanti begini warnanya, kayak gini, rustic apa gitu. Sampai tema pernikahan kita juga lebih kayak Twilight wedding. Kayak gitu sih. Jadi aku terinspirasi sama film Twilight gitu. Sebenarnya kita tuh sukanya kan nonton film Korea, kebetulan dua-duanya suka nonton film Korea. Dipaksa kayak pasangannya. Enggak, dia emang udah suka film udah suka Korea, duluan, udah oke. suka juga gitu. Cuman kan kayaknya nggak lucu banget gitu kan kalau misalnya Korea gitu gayanya gitu kan. Ya udah akhirnya apa ya, aku suka nonton Twilight gitu kan. Terus aku bilang bikin apa namanya, ceritanya konsepnya di Twilightin aja yuk weddingnya gitu kan, seru kan gitu. Ya udah aku pesen sama salah satu perancang busana. Jadi gaunnya tuh kayak persis, nggak beda jauh kayak yang dipakai sama si Bella Swan. Panjang gitu. Simple panjang gitu. Terus ininya ujungnya bisa dipegang gitu. Jadi kan aku masih tetap bisa bergerak leluasa gitu. Nice. Nanti ada dance ya. Paling ada yang kayak apa namanya yang yang singkat-singkat gitu. Jadi kayak misalnya diajakin terus nanti dance bareng kayak gitu. Siap. Jadi pokoknya intimate sekali ya. Iya, intimate aja, maksudnya yang deket-deket Keluarga aja. bersama. Memang nggak boleh lebih dari 200 sih. Mikirin pernikahan nggak ribet gitu? Aduh, Ribet kan? mikirin pernikahannya ribet, apalagi nanti kalau misalnya sampai ke situ, maksudnya udah, soalnya cowok aku yang sekarang aku udah nggak mau neko-neko kan. Jadi orangnya juga nggak terlalu yang apa sih, dia nggak pernah ngeliat saya dari ujung kepala ke ujung kaki gitu loh. Aku paling nggak suka sama orang yang ngeliat dari ujung kepala ujung kaki. Jadi aku pakai apa aja dia oke. Aku juga ya udahlah, maksudnya aku pakai apa aja walaupun aku yang dandanin dia, tapi maksudnya aku nggak terlalu yang harus yang branded atau yang kayak gimana. Begitupun juga dia sebaliknya. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Nggak ribet lah ya, dia dia ribet manut orangnya, aja sama-sama dia manut ya. aja gitu. Asalkan pokoknya jangan ngomong kasar aja gitu. Oh iya? Iya, kayak gitu aja. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong tinggi, kayak gitu aja sih. Terus alhamdulillah ya, maksudnya sama dia tuh agama kayak agak sedikit lebih Diajarin. lebih apa ya, diingatkan, bukannya diajarin. Gitu. Jadi lebih diingatkan lagi gitu loh untuk kayak sholatnya kayak gitu. Ya pokoknya yang pasangan lu yang kali ini nggak neko-neko gitu ya? Iya, nggak neko-neko, nggak apa sih. Bukannya membandingkan ya, bukannya membandingkan, tapi kalau yang dulu-dulu tuh mungkin karena lebih gaul atau gimana gitu ya, lebih ke fashion gitu loh. Jadi aku pakai apa, dia nanyain itu mereknya itu ya, ini gitu loh. Misalnya Oh ya? ngomongin Cowok dia kayak makeup, gitu? iya kayak gitu, serius. Oke. Serius gitu. Jadi kayak jam atau apalah, pokoknya kayak gitu-gitu, ngomongin brand gitu loh. Tapi kalau sama cowok aku, dia mau pakai kaos cuman harga yang 50.000 kayak mau yang kayak gimana kayak, maksudnya 50.000 nih. nah itu makanya. Saya juga sama kayak gitu. Jadi nggak terlalu rese lah maksudnya. Makanan juga enggak ya? Makannya juga alhamdulillah, cuman memang dia nggak terlalu suka ikan gitu. Dia nggak terlalu suka ikan, jadi kebetulan alhamdulillah saya bisa masak ya Bu ya. Jadi, Masa sih? Bisa Bu, makanya saya punya kafe ya, tolong. Orang tua saya punya rumah makan. Iya makanya. Mantep. Jadi saya bisa lah dulu belajar sama nenek kan gitu. Mungkin masalah cowok, ya kan kita sebagai cewek nih punya sudut pandang tersendiri dong soal cowok ganteng kayak gimana nih, lu sukanya kayak gimana? Ya itu dia, kalau menurut gue ganteng itu kalau aku ya pribadi itu nggak harus dari face-nya. Iya. Kalau aku dari persepsi aku tuh cowok ganteng itu apa Tinggi. sih namanya, enak diajak ngomong, terus dia itu tinggi.
pertama memang secara naluri ya pasti body dulu kan, nggak mungkin bohong banget gitu loh. Mungkin ada yang muka dulu, kalau aku lebih ke body. Jadi kalau misalnya dia cakep gitu tapi body misalnya misalnya pendek gitu, cakep ganteng gitu, manis imut gitu tapi pendek, enggak juga gitu. Sama ke cowok-cowok juga kita gitu. Ya seperti itu. Jadi ada yang suka kulit putih, ada yang suka sawo busuk. Sama dong, saya selama di Surabaya jadi sawo busuk. Iya. Jadi ya berbeda-beda, ada berbagai macam. Iya kan. So, berarti bakal banyak tinggal di Bandung. Alhamdulillah, insya How Allah. is your business? Iya, sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Aku lagi nyari-nyari tempat nih Teh, pengen buka Apa? kafe yang dulu di Surabaya, pengen pindahin Ke Bandung. Kayaknya. Berarti sekarang Lilis lagi cari tempat Tapi di mana? tapi ya mungkin lebih ininya setelah Selesai pernikahan pusingnya ya. nikahnya ini. Tapi so far bisnis oke. So far bisnis yang lain itu oke. Tapi pengen balik lagi buka kafe di Bandung gitu. Iya, kafe kecil-kecilan maksudnya buat inilah, maksudnya kan aku kan otomatis kan kerjaan kan maksudnya nggak kayak dulu kayak ngantor gitu kan. Kalau di Bandung mungkin aku pengen kayak lebih menjadi istri yang apa namanya sih? Istri yang apa? Apa ya? yang apa sih namanya, yang nggak terlalu yang kemana-mana gitu loh kan. Selain lagi cari tempat, persiapan pernikahan yang bulan ini, terus udah gitu berarti persiapan perpindahan juga dong, pindah. Iya, pindah. Tapi Jadi- aku masih bolak-balik Surabaya. So far, sekarang. So far, karena kan masih ada bisnis yang aku join sama temen kan, bareng-bareng yang pengadaan barang itu. Di sana base-nya. Di Surabaya, iya kan, buat pengadaan buat Tapi mungkin sebulan cuma 2 kali ke iya, sana. paling sebulan sekali kayak gitu. Perjanjiannya sih seperti itu. Misalnya kayak sekali tuh, misalnya aku cuman dijatah mungkin pas weekend ke Surabaya, terus balik lagi mungkin cuman beberapa hari aja, harus udah di Bandung lagi kayak gitu. Mulai lagi hidup di Bandung. Dulu kan pernah hidup di Bandung dong? Enggak, belum pernah. Nggak pernah. Saya di Jakarta kan. Berarti Lahir. memulai hidup baru di Bandung, berarti shock culture nggak? Walaupun orang-orang kamu dari Bandung ya, orang emang tua orang kamu. tua aku emang dari Bandung. Berarti kamu harus cari teman baru ya kan? Ya walaupun udah ada kayak Iya, gua, apa semua udah ada dari Yes. teman-teman lari, tapi akan menyulitkan lu nggak sih? Kalau aku sih kebetulan karena orangnya gampang mudah bergaul ya. Kalau aku nggak merasa sulit sih gitu, maksudnya Ninggalin teman-teman Surabaya yang di itu? Surabaya dengan teman-teman aku dan geng-geng aku di sana gitu kan, maksudnya ya nggak masalah juga gitu. Aku karena aku suka traveling kan, ya udah tiba-tiba nanti mencelok sini hanya cuman buat ngumpul doang, aku nggak masalah ya, Oke. selama kita ada gitu. Dan nggak mengesampingkan kewajiban kita gitu loh, atau apa namanya, kerjaan kita juga gitu. Emang kewajiban yang dituntut tuh apa sih sebagai seorang istri? Kalau aku sama dia, kalau dia Apa tuh coba biasanya gitu kalau biasanya. dia sih Kalau gua kan bule ya, masalahnya bule tuh cuek ya, lebih berbeda cuek ya. gitu. Iya. Culture-nya berbeda. nggak ya. pernah nyungguin makanan gitu. Apa salah satunya itu jadi kewajiban? Ya juga kan? Enggak, gue sama laki gue justru sebaliknya, dia yang nyuguhin gue makan. Gue nggak pernah nyungguin makanan masing-masing gitu kan, ya kita discuss gitu, tapi nggak pernah merasa saya punya kewajiban sebagai seorang istri. Kalau saya sih gitu. Nah itu Ya enggak, jadi apa kayak tahu batas-batasan aja sih sebenarnya, bukan Example kewajiban. is- Jadi give me kayak example. batas-batasnya tuh kayak apa sih namanya, waktunya pulang ya lu pulang Ah, mungkin oke. gitu, jangan terlalu lama sama ini. Jadi harus balance, bisa kalau aku yang sih tadinya mintanya pulang sama dia. jam 11 ya sekarang tahu diri lah, jam 8, jam 9. 10, jam 9 Oke. gitu, jam 10 Ya, gitu. ya. Jadi kayak lebih menguranginnya pelan-pelan gitu. Atau mungkin istilah kasarannya apa namanya? Jadi kayak lebih kayak komunikasinya gitu loh. Komunikasinya walaupun misal setelat apapun juga tetap kita menginfokan, itu kan sama aja kayak Oke, kewajiban oke. untuk Jadi kalau dulu lu pergi nggak usah bilang siapapun Siapa? gitu, sekarang harus ada yang lu Iya, komunikasiin iya gitu, kayak ya, gitu, biar komunikasinya Yes, juga make sense. lebih baik. Wajar lah ya. Kayak gitu Masih sih, hal-hal yang lebih wajar. lebih suatu hal yang wajar. Terus udah gitu kayak ada suatu hal kayak omongan beda pendapat. Kan kadang-kadang kita kan ngomongin apa yang kecil aja bisa jadi besar loh gitu kan, kadang-kadang. Nggak nyambung tuh ya, Jadi kadang-kadang. gara-gara nggak nyambung misalnya dianya gitu kan. Nah, ya paling ya itu dia, dikomunikasiinnya biar lebih lebih baik lagi.
kalian tuh 2 orang berbeda, kamu rame, satu diem gitu. Yes. Nah, dipersatukan sama cinta. Jadi kalau ada masalah, pesan gue adalah inget bahwa kalian pernah mencintai. Ih, kamu kan romantis banget sih. Ya Iya, ampun. karena ngedeketin pernikahan, setelah pernikahan, setelah punya anak itu bukannya tambah cinta, tambah muak sama pasangan. Dan muak jangan dalam dong. arti, Positif arti, ya, ya positif. dalam arti kita kok makin tahu banyak ya hal-hal jeleknya dia, makin harus kita deal sama segala macam. Jadi ya balik lagi ketika lu ngerasain hal yang sangat muak itu, lu balik lagi bahwa lu pernah mencintai dia. Iya benar, itu dia. Nasehatnya keren nggak tuh? Suka dan dukanya harus diinget ya, Harus diinget, jangan terlalu jeleknya aja yang diingat atau lebihnya aja selalu diingat. Jadi kayak balance lah ya. Oke. Harus seperti itu gitu. Ya gue juga Thank bukan you, Kakak. sepuh-sepuh amat sih ya dalam pernikahan, gue Asik, udah masih kece lah gue. Ya Maksudnya iyalah, masih lucu ya. kan, masih lucu. Tapi memang masa pernikahan itu ada masanya dimana kalian gila ya, udah punya anak satu ternyata masih kurang dari ekonomi, dari kasih sayang, dari waktu, dari cara. Kok ada yang berbeda ya gitu. Dulu begini, sekarang begini. Nah ya balik lagi di masa-masa itu kamu harus ingat adalah cinta yang menyatukan kalian. Yes, itu benar banget. Jadi kolaborasi kita jadi nggak nih? Jadi dong, jadi itu udah pasti. Pokoknya Kita mau setelah bikin channel nih berdua nih. kita berdua mau bikin channel. Bikin Jadi gue channel. rencananya gue awalnya tadinya gue pengen lebih ke kuliner seluruh Indonesia. Jadi gue lebih mau ngajakin lo kita travel nantinya. Ke restoran ke pemiliknya? Bukan. Atau Jadi gimana? kayak kuliner itu kayak kita jalan-jalan traveling tuh misalnya lebih ngebahas di Bandung tuh khasnya apa sih gitu. Nah, whatever itu Seblak. gitu loh. Apapun aja dia. apapun Jadi itu. jadi Khas yang ada di tiap daerah. Di tiap daerah Oh, kayak gitu. oke. Kita ngebahas. Terus kayak hidden tempat-tempat yang hidden mungkin yang orang lain belum tahu gitu kan. Dan kebetulan kan gue punya teman-teman juga yang anak-anak kayak apa sih yang kayak traveling tentang dia di kota Jogja misalnya, di kota mana gitu loh kan. Kita bisa ngambil infonya juga dari orang-orang lokalnya gitu loh. So, kita harus mikirin nama channel buat kita berdua, kolaborasinya ditunggu. Ditulis ya di bawah Ditulis ini di bawah. ya. Di bawah ini kira-kira nama yang cocok buat channel. Pokoknya apapun nanti kalau kalian punya ide buat channel kita berdua atau tema kita atau mau masukan apapun boleh di komen sama di Bagus ya, apa DM ya, boleh ya. Soalnya kan kita bikin channel ini juga buat memberikan info ke orang-orang istilahnya, oh ternyata yang nggak tahu orang-orang jadi tahu juga kan. Mungkin someday misalnya dia ke tempat itu, oh dari lihat lihat channel kita aja kan. Nggak, pertanyaannya ya, gue pertanyaannya agak menyentil dikit nih. Oke. Bisa nggak emang lu keblosok gitu? Princess begini? Oh my god, nggak tahu ya. Saya tuh tadinya malah sama teman saya tuh kan ada, dia juga diver juga kan. Jadi malah saya dulunya tuh awalnya jadi kayak pantai-pantai di seluruh Indonesia gitu loh kan. Pengen saya, karena Indonesia tuh banyak banget hidden yang emang bagus-bagus banget buat dikunjungin kan kayak gitu. Yang pertama mungkin kita ke selatan. Tapi beneran, ini bakal seru banget. Kadang-kadang ada masanya gue bener-bener princess banget. Contoh, gue nggak bisa gue nggak bisa backpack. Gue nggak bisa loh Berarti backpack. lo koper aja ya, koper aja ya. Lo jadi luggage aja, gue yang backpack ya. Dan gue bisa misalnya makan apapun gitu atau tidur dimanapun gue bisa. Tapi ada masa-masa gue juga nggak bisa kayak diving. Terus udah gitu di ya lu snorkelingan toilet aja di while tertentu. gue lagi diving, lu snorkelingan Oke, aja. sip. Ya Jadi. nggak harus Bu, kita kan Guys, kita lanjut lagi main driftingnya ya. divingnya lagi. See you the next channel. Bye bye.